teman-teman bisa menyesuaikan dengan berapa daya nanti yang akan dipakai. Semakin kecil volt yang dipakai, teman-teman bisa memperbesar R yang di sini atau R5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di channel kami New Energy. Oke, kali ini kami akan lebih jelas membahas tentang modifikasi dari OCL 50W atau rangkaian OCL 50W untuk dimodifikasi agar hasil lebih baik atau lebih bisa optimal. Dan di sini tujuan dari modifikasi adalah memperbaiki rangkaian yang sudah ada atau mengoptimalkan rangkaian yang sudah ada. Jangan sampai teman-teman memodifikasi rangkaian ini tapi hasilnya kurang bagus, atau hasilnya bagus tapi banyak resiko dan lain-lain. Di sini saya menyarankan kepada teman-teman untuk tidak memakai trimpot setelan untuk DCO. Karena apa? Di situ banyak sekali resiko yang terjadi. Di antaranya dengan bertambahnya usia rangkaian, bisa saja trimpot tersebut tidak kita sadari akan geser dengan sendirinya. Oke, dan kali ini video ini saya khususkan bagi teman-teman pemula. Jadi di sini sifatnya saya tidak mengajari tapi hanya sekedar sharing, dan mohon izin kepada para master dan senior semua, di sini saya tidak bertujuan untuk pamer atau kesombongan atau hal-hal yang lain, tapi di sini sifatnya kita belajar bersama. Oke, langsung saja. Dan di video kali ini saya akan membahas tahap untuk pemasangan resistor, dan nantinya akan menjadi 3 tahap video. Kenapa tidak saya jadikan satu? Karena saya menginginkan teman-teman lebih memahami dari modifikasi yang saya jelaskan atau yang saya lakukan di setiap pengerjaan proses audio. Dan untuk kali ini kita lebih fokus membahas ke pemasangan resistor. Oke, untuk rangkaian OCL bisa saja PCB di tempat teman-teman berbeda model atau berbeda jalur atau mungkin beda tipe, tapi mayoritas atau semuanya sama kalau kita pahami dari rangkaian jalurnya. Dan di situ biasanya ada skema atau semacam daftar komponen, dan teman-teman bisa melihat. Nah, untuk pemasangan R1 atau untuk R1 yang nilainya 100K ini, di sini fungsinya untuk meredam hum atau meredam sinyal liar yang masuk ke rangkaian. Dan saya rasa untuk lebih efektif saya ganti dengan kapasitor senilai 1N atau 1 nano, dan teman-teman bisa memakai milar atau jenis yang lain asalkan dia lebih utama bekerja di sinyal AC untuk rangkaian input.
Jadi langsung kita ganti resistor 100K ini dengan kapasitor 1N atau 102 kalau milar. Langsung seperti ini. Dan untuk selanjutnya adalah R2 senilai 3K3 ini. Di sini berfungsi untuk memberi bias ke TR1 atau ke Q1 sini. Dan biasanya dari kaki TR1 ini dihubungkan ke sini, ke elko, lalu elko tersebut dihubungkan ke ground dengan resistor nilai 560. Jadi 560 ini tidak saya pasang atau saya lepas. Jadi R33K ini langsung dari kaki transistor langsung menuju ke ground. Jadi teman-teman bisa memasang sesimpel mungkin atau sesederhana mungkin. Jangan sampai menempel kepada kaki yang lain. Jadi begini, dari kaki transistor 1 atau TR1 langsung kita hubungkan ke ground yang di sini. Oke, untuk berikutnya kita pasang R6 senilai 3K3 ini. Dan di sini adalah resistor feedback, di mana semakin besar semakin kuat penguatan sinyal. Tapi penguatan tersebut berbanding terbalik dengan kejernihan dari sinyal yang dihasilkan. Berbanding terbalik maksudnya, kalau resistor ini kita pasang dengan nilai semakin besar, dia akan semakin menggelegar, tapi di situ kejernihannya akan berkurang. Jadi rekomendasi saya bisa memasang antara 30K sampai 47K. Dan di sini saya memakai 33K. Oke, lanjut lagi ke R3. Dan R3 ini senilai, kalau di rangkaian ini adalah 560 ohm. Dan fungsi dari R3 tersebut adalah sebagai atau berfungsi berkebalikan dengan R yang di sini. Kebalikan dari R6 ini. Rekomendasi teman-teman bisa memakai 470 ohm sampai 820 ohm, dan di sini saya memakai 470 agar nada low yang dihasilkan lebih menonjol. Oke, lanjut lagi ke R7. R7 yang di sini tertera 560. Di sini saya tidak memakai 560, tapi saya ganti dengan 2K2, yang mana nanti akan meneruskan dari TR1 dan TR2, karena TR4 ini tidak saya pasang. Jadi R560 ini ganti dengan nilai 2K.
Oke, untuk selanjutnya kita berlanjut ke R4. R4 di sini tidak saya pasang, dan lanjut saja ke R5. R5 biasanya tertera 1K di sini. Dan kali ini saya menggantinya dengan 3K3. Nah, R di sini sangat berpengaruh terhadap hasil tenaga yang dikeluarkan. Intinya semakin besar nilai R di sini, tenaga yang dikeluarkan akan semakin besar pula, tapi resikonya final dan TR 5 dan 6 akan menjadi hangat dan final akan cepat panas. Jadi rekomendasi dari saya antara 1K5 sampai 4K7, tapi kali ini saya memakai 3K3. Dan teman-teman bisa menyesuaikan dengan berapa daya nanti yang akan dipakai. Semakin kecil volt yang dipakai, teman-teman bisa memperbesar R yang di sini atau R5. Dan untuk pemasangan R8 dan 9, 2K2 sama 4K7 ini saya pasang tetap. Oke, setelah R9 selesai kita pasang. Oke, setelah kita pasang R10, R8 dan 9, kita lanjut ke R10 dan 11, yaitu yang di sini sama di sini. Di sini tertera 100 ohm. Dan biasanya saya hanya memakai 10 ohm. Nah, untuk berapa watt yang dipasang tergantung dari nanti memakai volt berapa. Kalau untuk volt tinggi usahakan yang 1 atau 2 watt. Setelah itu kita bisa memasang R yang di sini, R kapurnya. Kita bisa memasang dengan nilai 0,22 ohm 5 watt. Oke, untuk tahap pemasangan resistor kita sudah selesai, dan teman-teman bisa menunggu video selanjutnya. Nanti kita akan memasang komponen-komponen yang lain. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.